Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga dalam keadaan sehat ya. Perkenalkan, nama saya Nur Fatoni, NPM 161902381, semester 4 dari S1 Farmasi Universitas Pekalongan. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video untuk memenuhi tugas praktikum mikrobiologi. Untuk materi yang kedua ini dengan judul pengenalan alat-alat laboratorium dan sterilisasi. Jadi pada video ini akan memuat macam-macam alat-alat laboratorium, kemudian fungsinya dan bagaimana cara sterilisasinya atau metode dalam sterilisasinya. Untuk lebih jelasnya bisa simak video berikut ini ya. Tujuan praktikum kali ini yaitu untuk mengetahui nama alat dan cara penggunaan secara benar pada laboratorium mikrobiologi dan mengetahui metode sterilisasi serta membebaskan alat maupun media dari jasad renik. Baik teman-teman, untuk dasar teori bisa dilihat pada layar. Yang pertama ada Hoka Yurke 2013, yaitu pentingnya pengenalan alat laboratorium. Kemudian dari Kosmace 2006, pengertian dari alat dan fungsi. Kemudian ada dari Lai dan Hathawar 1992, ya, pengertian dari sterilisasi. Kemudian ada dari Suryawira 2005, itu pengertian sterilisasi juga. Alat yang digunakan pada praktikum kali ini ada autoclave, oven, jarum onsen, spiritus, inkubator, refrigerator, cawan petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, gunting, dan pinsen. Untuk bahan yang digunakan ada kertas sampul, kemudian ada aluminium foil, kapas, aquades, dan alkohol. Untuk cara-cara sterilisasi itu ada panas kering, kemudian ada panas basah, kemudian ada filtrasi dengan penyinaran, kemudian ada yang desinfektan dan antiseptik. Kemudian ada data dan hasil pengamatan. Jadi untuk data ini ada nama-nama alat, kemudian gambar, ada fungsinya juga, bisa dilihat ya. Kemudian ini ada contoh alat dan cara sterilisasinya, bisa dilihat pada layar. Kemudian masuk ke pembahasan ya. Jadi pada praktikum kali ini mempunyai tujuan untuk mengetahui nama alat dan cara penggunaan secara benar pada laboratorium mikrobiologi, dan mahasiswa dapat mengetahui metode sterilisasi serta membebaskan alat maupun media itu dari jasad renik. Alat yang digunakan yaitu ada autoclave, oven, jarum onsen, spiritus, inkubator, refrigerator, LAF, cawan petri, tabung reaksi, Erlenmeyer, gunting, dan pinsen. Kemudian bahan ada kertas sampul, aluminium foil, kapas, aquades, dan alkohol. Untuk materi pengenalan alat praktikum hanya menuliskan atau mencatat, mengamati, dan menggambarkan dan fungsi-fungsi dari semua alat yang digunakan, dengan tujuan agar dapat membedakan fungsi dari setiap alat dan bahan. Setelah itu dapat mempermudah penggunaan alat dan bahan dalam praktikum di kemudian hari. Yang pertama ada autoclave, yaitu untuk mensterilkan suatu benda dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi. Pada uji ini alat dibungkus dengan aluminium foil bertujuan agar menghindari uap air di dinding alat yang disterilisasikan. Oven untuk mensterilkan alat-alat gelas yang tahan terhadap panas. Biasanya alat ini dibungkus dengan kertas agar tidak terkontaminasi dengan bakteri dari luar. Jarum os memindahkan biakan untuk ditanam atau ditumbuhkan ke media baru.
Spiritus untuk membakar atau memanaskan larutan di dalam laboratorium. Inkubator untuk menginkubasi atau menumbuhkan mikroorganisme seperti bakteri pada suatu kondisi. Kemudian ada refrigerator, yaitu untuk menyimpan benda-benda yang berhubungan dengan kepentingan laboratorium seperti darah, vaksin, dan sejenisnya. Laminar flow, tempat pengerjaan mikroba khususnya bakteri secara aseptik. Tujuan alat-alat praktikum dikasih dengan alkohol adalah sifat dari alkohol sendiri itu bersifat desinfektan sehingga dapat membunuh bakteri atau kuman yang menempel pada alat-alat praktikum. Cara-cara sterilisasi itu ada 5 ya teman-teman. Yang pertama ada panas kering. Panas kering itu dibagi menjadi 2, ada flaming atau membakar, biasanya itu menggunakan bunsen. Pada sterilisasi OSE. Kemudian ada oven udara panas atau hot air oven, itu digunakan untuk sterilisasi alat-alat laboratorium dari gelas seperti cawan Petri, tabung, pipet. Biasanya sterilisasi dikerjakan pada suhu 175 derajat Celcius itu selama 1,5 sampai 2 jam. Kemudian yang kedua ada panas basah. Panas basah dibagi menjadi A dengan merebus, itu berupa alat-alat berupa gunting, pinset, skalpel, jarum, squid injeksi. Kemudian ada air panas, itu terutama untuk mensterilisasikan media-media yang mudah rusak bila disterilisasikan dengan autoclave. Biasanya itu dengan pemanasan 100 derajat Celcius selama 1 jam. Kemudian ada uap air bertekanan atau autoclave. Digunakan terutama untuk sterilisasi media yang tahan terhadap panas tinggi. Sterilisasi ini dikerjakan pada suhu 1200 derajat Celcius itu selama 10 sampai 30 menit. Ya, sesuai kebutuhan ya, biasanya itu selama 20 menit. Yang kedua itu pasteurisasi, yaitu digunakan untuk sterilisasi suhu dan minuman beralkohol. Panas yang digunakan itu 61,70 derajat Celcius selama 30 menit. Yang cara ketiga ada filtrasi. Cara ini dipakai untuk sterilisasi cairan yang akan rusak bila disterilkan dengan cara lain atau pemanasan. Filtrasi lazim digunakan untuk sterilisasi sera, toksin, preparat, antibiotik, enzim, vitamin, zat-zat labil lainnya. Kelemahan dari metode filtrasi dapat ditembus oleh golongan virus. 4. Sterilisasi dengan penyinaran digunakan untuk sterilisasi ruangan tertentu, misalnya kamar atau ruangan inkulasi. Penyinaran selama beberapa jam sebelum digunakan dan lampu dimatikan bila ruangan tersebut akan digunakan, misalnya untuk menyiapkan media lah, untuk inokulasi bakteri dan sebagainya. Jenis-jenis radiasi itu ada sinar ultraviolet, kemudian ada sinar X, sinar gamma, yaitu untuk materi yang tebal. Sedangkan untuk sinar katoda itu digunakan setelah pengepakan. Kemudian cara yang terakhir yaitu cara yang 5, ada desinfeksi dan antiseptik atau cara kremis. Bahan yang sering digunakan yaitu ada fenol, kemudian ada alkohol, formaldehid, deterjen, halogen, logam berat, etilen oksid. Ini adalah contoh kegagalan dalam sterilisasi. Yang pertama karena praktika, yang kedua karena waktu dan suhu tidak diperhatikan. Jadi itu adalah kesimpulan dari praktikum kali ini, bisa dilihat pada layar ya.